Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat isya dan jamaah sholat tarawih Masjid Al-Iqbal, ibu bapak dan adik-adik sekalian, rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya ridhonya, hanya rahmat darinya, dan karena izinnya kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Iqbal yang kita miliki bersama ini. Sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan tabi-tabiin. Semoga kita semua pada saatnya nanti mendapatkan syafaat darinya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adikku sekalian yang kami banggakan, pada malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga bapak ibu sekalian serta khususnya adik-adikku semua, karena bagaimanapun juga sesedikit apapun yang mungkin kita pernah baca atau pernah kita tahu, sebaiknya kita informasikan juga kepada sesama kita, dan ini adalah dalam rangka saling mengingatkan untuk hal-hal yang baik dan kita sama-sama bersabar. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Bapak Haji Suwodo dan juga Bapak Haji Toto Daryanto bahwa selama 1 bulan ini kita semua didhawuhi Gusti Allah untuk bersama-sama menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh, sebagaimana yang diamanatkan di dalam surat Al-Baqarah 183 yang insya Allah penjenengan semua sudah hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kita didhawuhi Gusti Allah untuk menjalankan puasa, tidak lain dan tidak bukan supaya insya Allah nantinya kita akan memperoleh derajat takwa yang dari tahun ke tahun puasa Ramadan alhamdulillah kita jalani sesuai dengan usia kita masing-masing. Ini dalam rangka untuk menjaga supaya kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa. Karena saya yakin kita semua tahu bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita diperintahkan Allah berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa, kita ingin tahu orang yang bertakwa itu seperti apa. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian membaca Al-Quran dan juga membaca hadis dan seterusnya, maka ada beberapa informasi yang menjelaskan kepada kita bahwa kriteria atau sifat-sifat takwa itu ada di dalam Al-Quran. Di antaranya yang ada di Al-Quran Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di situ disebutkan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang membenarkan bahwa Al-Quranul Karim merupakan petunjuk
merupakan pembeda antara hal yang hak dengan hal yang batil. Yang kedua, disebutkan bahwa orang yang bertakwa dia percaya kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu adalah hal-hal yang secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Namun demikian, dari tanda-tandanya kita semua mempercayainya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Di antaranya itu. Kemudian kita orang yang bertakwa juga percaya pada hal yang gaib. Di antaranya adalah hari kemudian atau hari kiamat yang pada saat ini kita belum mengalaminya, tetapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa itu pada saatnya nanti ada. Kemudian ciri takwa yang berikutnya adalah orang yang menegakkan sholat. Bapak Ibu sekalian, kita semua selalu berupaya untuk selalu menyempurnakan di dalam menegakkan sholat 5 waktu kita paling tidak. Kemudian ciri yang berikutnya adalah orang yang menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Karena kita semua diinformasikan atau diberitahu bahwa di antara rezeki kita itu ada haknya orang-orang lain yang memang berhak untuk itu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah orang yang beriman kepada nabi-nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, dan juga nabi-nabi Allah sebelumnya. Serta yang terakhir adalah orang yang beriman yang percaya adanya hari akhir. Itu diantara ciri-ciri orang yang bertakwa. Masih banyak sebenarnya ciri yang lain ya, di surat Ali Imran 133 sampai 136 dan seterusnya itu masih banyak ciri-ciri orang yang bertakwa. Oleh karena tadi di awal kami sampaikan bahwa kita semua diperintahkan untuk menjalankan puasa Ramadan di dalam rangka untuk mencapai derajat takwa, maka mari kita bersama-sama saling mengingatkan, saling mengasah, mengasih dan mengasuh di dalam majelis Masjid Al-Iqbal ini untuk kita selalu bisa meningkatkan sholat kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan, saling mengingatkan untuk berinfak untuk kepentingan kemasyarakatan Islam. Dan untuk itu insya Allah Takmir juga menyediakan fasilitas di dalam rangka peribadatan selama bulan Ramadan di dalam rangka peningkatan takwa kita bersama. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, saya kira dalam waktu 1 bulan kita apabila menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah, dengan ikhlas, insya Allah nanti pada akhir Ramadan kita akan memperoleh derajat takwa insya Allah. Oleh karena itu, yang tahu ataupun yang dapat mengukur apakah nantinya selama 1 bulan Ramadan sampai dengan akhirnya insya Allah itu kita akan memperoleh apa yang diharapkan, itu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dari sekian ciri takwa tadi termasuk juga orang-orang yang bisa atau mampu menahan amarah. Jadi sudah sifat manusia bahwa kita itu mempunyai nafsu amarah. Namun demikian sifat amarah ini harus kita kendalikan sebaik-baiknya dalam kondisi apapun. Kemudian juga kita semua harus mempunyai sifat memberi maaf. Nah, ini yang sering terjadi. Saya misalnya mengatakan bahwa kalau belum minta maaf tidak akan saya beri maaf. Sebenarnya bukan begitu, tetapi justru kitalah yang harus memberi maaf kepada siapapun yang mungkin bersalah terhadap kita, terhadap saya. Harusnya demikian, karena ini juga salah satu ciri orang yang bertakwa.
Kemudian juga memohon ampun atas segala kesalahan yang baru saja dilakukan atau yang telah dilakukan, serta selalu berupaya untuk menjalankan kebaikan, baik itu kebaikan yang sifatnya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun hablum minanas, hubungan antara kita, sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, dan juga sesama umat manusia di tetangga kiri kanan kita dan juga dalam satu negara ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya aturkan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sesuatu yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sesuatu kekeliruan itu merupakan kekurangan saya. Kami sebagai wakil dari takmir, wakil Bapak Ibu sekalian, untuk membantu menyelenggarakan kegiatan Ramadan pada tahun ini, sangat berharap partisipasi panjenengan semua. Monggo diregengkan, dimakmurkan masjid kita, karena makmur dan tidaknya masjid kita ya tergantung kita bersama. Barang tentu barang kami banyak kekurangan. Oleh karena itu kekurangan kami mohon kami diberikan informasi, dan syukur-syukur kami dibantu, dan barang tentu kami mohon bantuan Ibu dan Bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.